Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam perkuliahan hari ini pada mata kuliah Seni Lukis program studi pendidikan guru sekolah dasar, saya menyampaikan tentang materi tentang mengenal karakteristik siswa sekolah dasar. Guru sebagai pelaksana proses pendidikan dan pembelajaran sudah selayaknya memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas profesinya. Kompetensi seorang guru di sini dijelaskan menjadi 4 ya. 4. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian guru, yang ketiga kompetensi profesional, kita harus memiliki kompetensi profesionalitas, kemudian kompetensi sosial. Standar kompetensi pedagogik guru seni ya. Kita harus memahami dulu tentang kompetensi pedagogik terlebih dahulu ya. Di sini ada 6 ya. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peserta didik. Kita harus mengetahui, memahami peserta didik kita. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Kita harus menyiapkan perencanaan pembelajaran dalam proses pembelajaran kita agar kompetensi itu kita pahami. Si guru pedagogik kita harus pahami bahwa dalam pembelajaran guru seni ya di sekolah dasar itu seni, budaya, dan keterampilan ya, mata pelajaran seni, budaya, dan keterampilan. Kita harus tahu dulu tentang perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran peserta didik, evaluasi hasil belajar, penelitian kelas. Kita harus meneliti kelas kita sejauh mana perkembangan peserta didik, kesusahan dalam proses pembelajaran, apakah metode-metode yang dipakai kita dalam proses pembelajaran kurang baik, kurang menarik, atau strategi kita juga harus kita tingkatkan agar peserta didik itu lebih termotivasi ya. Seperti itu. Kemudian pengembangan peserta didik itu untuk dapat mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Inilah kompetensi pedagogik yang harus kita miliki, kita pahami sebagai guru dalam mengajar anak peserta didik. Karakteristik dan fase perkembangan anak ya. Di sini kita harus tahu dulu anak didik yang kita ajar itu di usia berapa dan masa fase apa sih, perkembangan peserta didik anak yang seperti apa sih. Nah, masa anak-anak middle childhood-nya berlangsung antara usia 6-12 tahun. Masa ini sering disebut juga masa sekolah ya, yaitu masa matang untuk belajar dan masa matang untuk sekolah. Pada masa ini mereka menginginkan untuk menguasai kecakapan-kecakapan baru yang dapat diberikan oleh sekolah ya, diberikan oleh sekolah. Cakapan apa saja gitu ya. Salah satu tanda permulaan periode bersekolah ini ialah sikap anak terhadap keluarga tidak lagi egosentris terhadap keluarga gitu ya, melainkan pada objektif dan empiris terhadap dunia luar. Dia ingin tahu dunia luar, kerabat, sahabat, bermain dengan kawannya, kemudian berdiskusi di situ ya. Jadi telah ada sikap intelektualitas ya, intelektualis, sehingga masa ini disebut periode intelektual ya, periode intelektual mereka. Pada masa ini secara relatif anak-anak mudah untuk dididik daripada masa sebelumnya dan sesudahnya ya, seperti itu. Pada usia 6-12 tahun ini objek menggambar anak laki-laki, siswa laki-laki dan perempuan juga tentu berkembang seperti itu ya. Berikutnya, pada jenjang pendidikan sekolah dasar dapat diperinci menjadi 2 fase, yaitu fase kelas rendah, sekolah rendah,
ya kira-kira usia 6 sampai atau 7 hingga 9 atau 10 ya, sampai 9 sampai 10 tahun. Ini usia kelas rendah. Usia kelas tinggi di sekolah dasar kira-kira 9 atau 10 tahun sampai umur 12 hingga 13 tahun. Nah, saya mau jelaskan tentang masa kelas rendah ya, masa kelas-kelas di mana kelas rendah di sekolah dasar. Ada 6 ya di sini ya. Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dengan prestasi sekolah, adanya sikap yang cenderung untuk mematuhi peraturan-peraturan permainan yang tradisional, ada kecenderungan memilih sendiri. Kita udah mulai rasa cenderung untuk memilih ya, mana yang baik gitu ya. Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain ya, anak yang lain ya. Kalau hal itu dirasanya menguntungkan untuk meremehkan anak lain. Nah, ini biasanya ya. Makanya di usia-usia ini sangat kita anjurkan untuk menghindari adanya ejek mengejek, olok-olok sama kawannya. Akhirnya kawannya malu, seperti itu ya. Sehingga dia menjadi takut gitu ya, dan menangis dan lain-lain. Kemudian kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu dianggapnya tidak penting gitu ya di usia sekolah rendah gitu ya. Menganggapnya ya biar ya gitu ya, dilewatkan saja. Pada masa ini terutama pada usia 6 sampai 8 tahun, anak menghendaki nilai rapornya yang baik ya, tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberikan nilai baik atau tidak. Itu di usia kelas rendah. Sedangkan masa kelas tinggi di kelas sekolah dasar ada 6 juga ya. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang sifatnya konkret, amat realistik, ingin tahu dan ingin belajarnya semakin baik ya. Menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal yang dan mata pelajaran khusus, apakah itu olahraga, menggambar, bernyanyi, kemudian matematika, ataupun tentang IPA ya, belajar tentang tumbuhan dan binatang dan lain-lain ya. Itu sudah mulai menunjukkan minatnya di mana. Sampai kira-kira umur 11 ya, anak membutuhkan peranan guru atau orang-orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya. Namun setelah kira-kira umur 11 setelah umur 11 tahun pada umumnya anak menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha menyelesaikan sendiri, sudah mulai mandiri ya. Pada masa ini anak memandang nilai angka rapor sebagai ukuran yang tepat ya, sebaik-baiknya mengenai prestasi sekolah. Nah, ini sudah mulai mengerti dia ya. Dia harus juara 1, harus mengejar target ya. Dia sudah mengerti terkait penilaian rapor. Anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya ya. Biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. Biasanya kalau kita lihat dia usia 11 tahun dia sudah ikut bolang ya. Nah, tugas pengembangan development task anak usia sekolah dasar ya. Dorongan anak untuk keluar rumah dan masuk ke dalam kelompok sebaya, peer groupnya. Ini sudah mulai ya tugas pengembangannya. Keadaan fisik yang mendorong anak untuk masuk ke dalam dunia permainan dan kerjaan yang membutuhkan keterampilan, dorongan mental untuk memasuki dunia konsep-konsep logika, simbol atau lambang dan komunikasi secara dunia. Ini sudah nampak ya. Kemudian saya menjelaskan tentang peranan guru dalam proses pembelajaran. Di sini saya rujuk secara khusus menurut Curtis dan Bidwala ya. Ada 5 ya. Guru sebagai pengelola proses belajar mengajar perlu memahami fungsi dalam melakukan prosedur pembelajaran di sekolah dasar, memahami aspek-aspek psikologi siswa seperti pada kajian di atas ya tadi ya. Karakteristik pengembangan siswa perlu dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan guru dalam merencanakan, menjelaskan
melaksanakan dan mengevaluasi proses dan hasil dari pembelajaran. Nah, peranan guru ya sifatnya ini secara fungsinya ada 5 ya fungsinya ya. Yang pertama, guru sebagai model memiliki fungsi mempersyaratkan seorang guru sebagai sosok pribadi yang digugu dan ditiru. Guru perlu memiliki disiplin pribadi baik secara intelektual, ya, emosional maupun kebiasaan. Disiplin intelektual yang dicapai guru setelah memiliki pengetahuan dan informasi. Disiplin emosional memberikan kontribusi keseimbangan individu dan kestabilan belajar pada lingkungannya ya. Dan guru perlu memiliki kualitas jiwa kepemimpinan ya, kepemimpinan agar siswanya mengerti ya upaya yang dilakukan guru untuk menjelaskan fungsinya sebagai model ini adalah dengan melibatkan diri secara emosional dalam kelas. Melalui cara ini siswa akan semakin dekat tapi menaruh perhatian ya, rasa hormat pada guru sehingga suasana kooperatif dan penuh keakraban itu terjadi. Kemudian yang kedua, saya menjelaskan guru sebagai perencana atau planning ya. Planning apa saja sih yang harus disiapkan sebagai guru ya untuk menjalankan tugas pembelajaran. Guru dituntut untuk mampu merumuskan tujuan pembelajaran yang relevan dengan tujuan pendidikan di sekolah. Dalam merumuskan rencana pembelajaran ada 3 aspek ya yang harus diperhatikan, yaitu kepentingan siswa, ilmu, dan masyarakat. Bagaimana perencanaan itu ada ya. Kemudian yang ketiga, guru sebagai penemu ya, kesulitan dalam belajar siswa, diagnostiknya ya, diagnostik kesulitan belajar. Jadi kita harus tahu nih kesulitan belajar siswanya apa. Kesulitan belajar dalam pembelajaran perlu diatasi juga oleh guru untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Untuk itu guru harus mampu memahami karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi anak didiknya. Guru perlu menguasai kaidah-kaidah dan prosedur pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran sehingga memperoleh informasi tentang kemajuan progres peserta didik yang dalam mengikuti kegiatan pembelajarannya. Untuk itu, fungsi formatif merupakan salah satu yang dapat digunakan sebagai fungsi diagnostik kesulitan belajar siswa tersebut. Yang keempat, guru sebagai pengelola atau manajer ya. Saya mau jelaskan sebagai manajer di sini, guru dalam menjelaskan tugasnya perlu memiliki kemampuan mengelola lingkungan belajar yang kondusif. Beberapa contoh pengelolaan kelas, mengatur aktivitas siswa, mengarah dan menyalurkan minat belajar siswa secara individu maupun kelompok ya, melakukan pembuatan laporan administrasi, proses dan hasil belajar siswa tersebut. Ini peranan manajernya. Sedangkan peranan yang kelima, guru sebagai pemandu mencari sumber belajar ya, guide to resource ya. Di sini saya menjelaskan dalam menjalankan perannya sebagai pemandu pencari sumber belajar, guru dapat mengoptimalkan lingkungan dan sarana yang ada menjadi sumber bahan belajar. Sumber belajar yang perlu dipertimbangkan untuk digunakan sebagai sumber belajar diantaranya guru, kemudian narasumber, masyarakat, media pembelajaran, perpustakaan, dan sebagainya ya. Dalam pemanfaatan sumber belajar tersebut, guru dituntut pula untuk mampu menerapkan materi, metode, dan strategi belajar mengajar yang tepat. Ya, sekian ya. Saya harapkan dalam pertemuan kali ini kalian memahami dan mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat siang ya.